bukannya SX4 nih udah ada yang lebih baru dari ini? Ya sih, ada yang facelift. Jadi yang SX4 S-Cross yang kita naikin ini sebenarnya dia udah keluar dari tahun 2014 lalu. Jadi ya boleh dibilang sebenarnya Indonesia telat. Oh. Nah, kalau mau kita bicara sejarahnya ya, dulu kan memang sih Suzuki kan ngeklaim bahwa ini adalah crossover pertama di Indonesia. Ya oke, karena SX4 dulu yang sebelum ini kan memang dia keluar tahun 2007 tuh. Oh ya. Tapi dulu kalau nggak salah tahun 2012 dia sempat ini berhenti produksi karena entah penjualannya menurun atau gimana lah. Nah mungkin itulah salah satu kenapa dia telat, karena mungkin segmen di SX4 ini di Indonesia mungkin kurang peminat atau gimana, jadi dia baru memasukkan lagi. Kurang laku gitu ya. Nah, model faceliftnya sendiri kemarin ya baru keluar tahun 2016 ini kalau nggak salah. Yang itu loh, yang grillnya udah kayak mirip-mirip kayak BMW dikit gitu, kayak gini. Oh iya. Itu sih. Kalau soal fitur sih mobil ini mungkin ya fiturnya masih tergolong standar, tapi untuk sekelas SX4 ini dia udah dibekali dengan ini, ada engine start stop button, dia juga keyless entry, terus punya cruise control, dan ya intinya setirnya tuh padat nih loh. Dia juga ada pengaturan ini audio switch control yang bisa langsung ke head unit sini. Nah, dia juga bisa terkoneksi sama itu tuh Kak, Bluetooth, terus HDMI, USB out. Nah, itu semua ada di situ kabelnya, konektornya. Cek aja coba. Oh, ini. Nah, itu kan ada semua di sini kan. Terus dia juga bisa, ini ada tombol buat menerima dan untuk telepon, dan ini nih pedal shift. Jadi meskipun dia ini yang kita pakai ini adalah tipe otomatis dengan 6 percepatan, kita juga bisa main manual secara pindah-pindah. Ini pedal shift ini, oke, pedal shift ini. Terus ini kalau kamu lihat di sebelah kanan ini dia ada buat levelingnya lampu. Jadi kita bisa dapat pencahayaannya. Oh, udah bisa diatur dari situ ya? Iya, ini ada di sini. Oh. Dari joknya sendiri ya memang sih mungkin ini bukan salah satu yang terempuk ya, tapi atau mengemudi itu lebih nyaman karena dia nggak membuat kita jadi terlena dengan keempukan kursi gitu. Tapi kalau buat badan saya ini pas ya. Soalnya kalau saya pakai kursi yang terlalu empuk ya nggak enak juga malahan. Jadi mending yang sedikit agak keras gini. Dan ini juga dia pengaturannya juga cukup lengkap nih. Ada pengaturan nih, recline nih, adjusternya segala macam. Tapi ya masih manual, masih pompa sendiri kita. Ya untuk harga mobil segini ya wajar sih. Belum elektrik ya. Di belakang sendiri sih dia juga nyaman, kelihatan nyaman. Apalagi waktu aku nyoba dulu waktu di Gias tuh loh, yang kita kan pernah tes sebentar kan. Itu juga kok nyaman. Tapi belakangnya kelihatan luas ya. Kayaknya lebih luas dari yang dulu deh. Ya secara dimensi kayaknya emang lebih gede ini. Dia aja bagasinya bisa sekitar 430 liter, dan kalau kurang itu row kedua tuh bisa dilipat 60-40, walaupun memang nggak rata lantai sih. Dulu waktu aku coba lipat di Gias dulu, ya masih ada sedikit sudut kemiringan lah. Tapi setidaknya sudah membantu menambah kapasitas kabin. Bisa naruh barang lebih. Terus kenyamanannya gimana Kak? Ya nyaman-nyaman aja Pak, kalau cuma buat kota-kota sih ICGC juga nyaman-nyaman aja kok. Apalagi mobil kayak gini harusnya ya nyaman. Gitu ya. Terus gimana, mau minta dites di tempat yang lain? Yang kayak kemarin kita ngetes Pajero itu, masa ke sana? Jangan dong. Ntar kalau nyangkut ke batu repot kita. Iya, tapi iklannya kayak gitu ya? Iklannya. Iya sih sebenarnya iklannya gitu ya. Oh, atau gini aja. Di daerah Sleman ada sirkuit sprint rally. Gimana kalau kita main-main di sana aja? Sirkuit? Sirkuit sprint rally lumayan kok. Maksudnya ya masih ringan, trek ringan aja buat latihan biasa gitu. Harusnya mobil ini mampu. Oke, kita coba. Apalagi dia kan tuh tagline aja Gear to Explore. Coba deh. Ya makanya kita coba aja di sirkuit. Kita nggak usah belusuk. Kita nggak usah explore kejauhan. Di sana ada sirkuitnya, ada treknya. Kita main-main aja sana. Oke, kita coba deh. Kita gas. Nah ini udah hampir sampai nih sirkuitnya. Di tengah desa gini. Ya. Sebenarnya jadi satu sama agrowisata sih. Oh gitu.
gitu. Jadi ya ada wisatanya, tapi sirkuitnya ini buat umum juga. Ada sirkuit buat motor sama sprint rally. Tapi kayaknya cocok nih ya buat nyoba ini. Kita cobain makanya, biar nggak kota-kota terus. Kalau di aspal sih Agia juga bisa. Ya kita coba aja, lagian dia juga gear to explore. Ini udah sampai. Ini gini ya. Nih dari sirkuit nih, sekarang coba langsung deh biar kita lihat apakah benar di mobil bisa apa enggak seperti yang ada di iklannya itu. Nih kita udah muter-muter nih di sirkuit nih, lumayan. Jadi kalau dari aku sendiri sih apa ya, dia masih punya mesin yang mumpuni sih, walaupun emang ini mesin yang dipakai adalah mesin 1500 cc M15. Nah kalau anak-anak Suzuki lama ngerti kan pasti itu mesin apa, M15 itu yang selama ini kita kenal dipakai di mobil kayak Aerio ataupun Swift. Nah padahal di luar negeri dia opsi mesinnya tuh 1600 cc M16A. Kenapa itu nggak dipakai di sini gitu? Nggak tahu juga sih kenapa Suzuki Indonesia pakai yang M15A ini. Tenaganya sekitar 109 PS dan torsi 138 Nm. Ini sih kalau buat melibas jalanan trek yang isinya adalah jalan-jalan berlumpur, dia masih oke. Walaupun memang dia nggak punya traction control, tapi setidaknya masih ada ABS EBD di pengeremannya, jadi lumayan lah membantu sedikit. Kalau dari ini gimana Kak? Menurutmu performanya setelah kamu coba ini nih? Kalau mesinnya sih lumayan. Ini kan katanya daripada M15A yang lama, tenaganya naik dikit ya. Katanya sih main di rasio kompresinya. Lumayan sih, lumayan sedikit agak galak. Cuma nggak setinggi yang di luar ya Pak ya? Iya. Ya sebenarnya kalau yang di luar kan tenaganya bisa sampai 111 ya. Sekitar 111 PS, sedangkan yang ini 109. Ya sebenarnya bisa dianus ya, semuanya bisa disetting ya. Iya sih, cuma kalau yang di luar itu kan rasio kompresinya tuh sampai 1:11 dan 1:11 itu tinggi banget. Konsekuensinya harus pakai oktan tinggi. Yang kedua, mesin jadi cepat panas, itu pasti. Nah, kalau ini diturunkan kompresinya dari yang di luar, menurutku cocok karena iklimnya Indonesia kan iklim tropis toh. Jadi untuk mengurangi panas yang berlebihan. Tapi udah lumayan tambah galak nih. Iya. Dan suspensinya yang kerasa enak tuh di sini. Iya, bener. Beda kalau di jalan aspal. Iya, jadi emang tadi selama kita di jalan aspal, ini suspensinya terasa keras. Emang tapi imbasnya dia memiliki body roll yang minim, yang lebih sedikit. Nah, di sini di track yang kayak gini yang jalannya nggak rata, terus ada berlumpur, ada pasir segala macam. Itu memang kerasa banget ya, dia Kerasa. lebih stabil. Lebih stabil, membantu banget nih. Kebetulan ini mulai gerimis juga. Jadi tanahnya semakin licin. Tapi saya nggak berani bawa terlalu kencang di sini karena banyak standar, suspensi standar, velg standar, mesin juga standar, jadinya takut kalau bawa kencang-kencang di sini. Iya. Soalnya banyak juga sering slip. Traksinya sering lepas dia, jadi saya takut. Emang buat ban buat ini sih jalan aspal sih. Iya. Ini ada straight sih, lumayan buat nyobain akselerasi. Tidak terlalu mengecewakan. Iya. Untuk ukuran mesin standar yang segini di jalan tanah. Ya akselerasinya kelihatan lebih lambat karena bannya emang nggak gigit ke medianya, jadi sering lepas-lepas gitu, jadi kerasa akselerasinya tuh lambat gitu loh. Tapi sebenarnya udah lumayan menurut saya nih. Terus gimana nih Kak? Kan dia ini adalah
yang tipe tertinggi atau tipe otomatis, dan dia punya pedal shift. Jadi lebih di track seperti ini lebih enak mana setelah tadi kamu coba pakai pedal shift atau dengan ini biarin otomatisnya? Sebenarnya lebih responsif yang ini dibikin Pedal manual shift. ya, pakai pedal shift. Cuma untuk trek yang seperti ini, yang di Jogja ini, di Sleman ini, karena treknya patah-patah, treknya nggak lebar dan patah-patah, terlalu banyak ininya, terlalu banyak belokannya. Kalau pakai pedal shift ini repot. Iya, karena Repot. Tapi secara performa memang lebih agresif. Memang lebih enak, lebih ini sih, akselerasinya lebih kerasa. Tapi terlalu repot kita kalau pakai ini. Jadi di manual aja, di Matic-nya aja ini oke. Jadi tetap masih dapat ya, nggak? Maksudnya kan biasanya selama ini kan kalau buat trek-trek yang kayak gini orang pasti pakainya Matic manual. Manual. Nah, tapi ternyata di sini dia masih mengatasi ya, masih bisa ya. Masih bisa lah. Oh iya, dan ini mobil radius putarnya 5,2 meter. Jadi ya masih ini sih, kalau di trek ini masih dapat buat belok-belok. Untuk respon setir gimana? Kan tadi kalau sepanjang jalan dia ini nih agak berat kan. Di medan seperti ini cocok atau enggak? Cocok, jadi lebih stabil. Kalau saya lebih suka ini. Kalau di jalan emang kelihatan ini sih kaku kan. Ya. Tapi di medan seperti ini jadi oke. Pengendaliannya jadi lebih stabil ya. Lebih stabil, lebih gampang gitu loh, mobilnya tuh lebih enak ngikutnya. Ya, mau dibawa kemana dia diurut. Berhubung mobil ini seperti yang sudah aku bilang tadi bahwa dia menggunakan mesin M15A yang juga dipakai oleh Swift dan Aireo, maka ya dia menggunakan penggerak roda depan. Terus kalau imbasnya penggerak roda depan sama trek kayak gini, silakan oleh SK. Tapi tadinya ini sih tak kira bakalan susah bawa mobil penggerak roda depan di sini. Tapi ternyata ini masih oke. Masih enak sih. Jadi kalau ini sih buat bantu belok-beloknya, saya kadang-kadang pakai ini handbrake-nya. Kalau biasanya kan kalau bergerak belakang kita main ini juga, main kopling sama gas. Cuma kalau ini kan penggerak depan, jadinya saya mainnya pakai ini, pakai handbrake-nya. Tapi ini jujur aja ini malah di luar ekspektasi saya. Tak pikir tadi susah loh naik ini. Ternyata enggak. Jadi ya kayaknya boleh nih Suzuki mempertimbangkan untuk membawa facelift-nya segera. Iya, walaupun pasti tetap bakal lama sih, karena tahun ini aja Suzuki udah punya 3 cadangan mobil kan untuk dirilis di Indonesia. Ini aja juga baru diperkenalin di Gias kemarin. Tadi tuh aku penasaran sama ini Kak, leveling lampunya. Kan kita nggak bisa lihat kan di dalam kan. Gimana kalau kita coba? Nyalain lagi coba. Dia kan udah 4 leveling. Dia pakai lampu HID dan dia tadi ada levelingnya. Coba ya. Yuk, nyalain lampunya. Oke, dari level 0 ya. Yuk coba naik. Oh iya, dia gerak naik levelingnya. Lagi. Iya, gerak kok. Habis ini kayaknya jangan mati dulu. Masih ada lagi rain sensor. Kita mau nyoba itu juga. Kan tadi kita hujannya nanggung. Air dong. Oke, coba ya. Oke, ya fungsi. Ayo, keluar. Atau mungkin coba gimana kalau kita ngecek mesinnya dulu aja? Gimana? Wow, mesinnya juga kena. Ya inilah mesin
mesin M15A yang dia pakai, 1500 cc, tenaganya sekitar 109 PS dan torsinya 138 Nm. Itu dia, ada modul ABS-nya juga. Ya gini lah, tadi hasil kita main-main tadi ternyata lumpurnya masuk ke sini semua. Lumayan lah. Oke. Tapi ya gimana tadi hasilnya itu mesin ini? Mesinnya lumayan, daripada yang lawas sedikit lebih galak yang ini. Ya karena kompresinya naik kan, jadi lebih ini. Tapi juga sayangnya agak lelet di putaran atasnya tuh loh. Oh gitu ya. Itu ya konsekuensi ini sih, konsekuensi kompresi tinggi biasanya atasnya tuh agak lelet kalau nggak diimbangi sama spek yang lainnya. Oke. Itu kali ya soal mesin. Coba kita kulik dikit deh soal eksteriornya. Ya, nah yang udah aku bilang tadi, di luar dia udah ada faceliftnya, dan ini grillnya model yang kayak kit nih, grillnya BMW sih. Tapi kalau yang di sini masih kayak gini, ketinggalan dan seperti biasa banyak chrome kalau Suzuki. Pakai velg berapa nih? 16. Dan dia keempat rodanya udah pakai cakram. Cakram semua. Ini yang membuat kita tadi cukup pede ya. Di Lumayan. sini walaupun dia nggak ada traction controlnya. Spion juga dia pelipatannya udah elektrik, termasuk pengaturannya. Ada roof rail juga di sini. Ini nggak kayak mobil yang crossoveran itu yang Bukan hiasan ya, bisa dipakai. iya, ini bisa dipakai beneran. Dan ya ini nih tadi, dia karena udah pakai keyless entry juga, ya. ya modern banget ya. Bagian belakang ini bisa kita lihat ada 4 sensor parkir, terus juga lampu kombinasi bagian belakang, terus stop lampnya di sini, dan dia masih pakai antena model kayak gini, bukan shark fin ya. Kalau dibuka, bagasinya juga ya seperti Luas aku ya. bilang tadi, luas. Dia sekitar 430 liter. Dan serep di dalam. Full size. Sih. Itu ya. Itu aja sih kalau dari eksteriornya. Kalau dari hasil tes tadi, kesimpulannya sih kalau aku, mobil ini cocok deh menyandang ini nih, Gear to Explore, karena dia dipakai di sini di track seperti ini yang apa ya, medan kombinasi antara pasir dan segala macam tadi, dia bisa oke. Mesinnya mumpuni. Terus apa lagi kak? Kaki-kaki, body, menurut saya cukup lah untuk explore. Iya, body roll juga minim banget. Dan mobil ini kalau di Jakarta untuk yang tipe AT dia dijual dengan harga sekitar 259 jutaan rupiah, dan di Jogja dia di angka 268 lah kalau nggak salah. Jadi ya dengan harga segitu untuk sebuah mobil yang mengaku crossover, ini cukup layak. Oke, kurang lebih itu sih main-main kita dari hari ini. Mungkin kita akan main-main lagi di kemudian hari dengan mobil yang lain. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, kunjungi juga www.autotainment.com, follow juga semua akun sosial media kami di @autotainment. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.